Pasca putusan MK, aturan bergeser. Partai politik kini mempunyai kesempatan besar. Namun tarik ulur pencalonan tak kunjung reda. Nama-nama mencuat, namun dukungan masih tanda tanya. Ada yang maju dengan nyali membara, tapi ada juga yang mundur, takut terjebak drama. Sebelumnya, MK telah membatalkan syarat yang mengharuskan parpol atau gabungan parpol memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mengusung calon di pilkada. Putusan ini membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon gubernur di Jakarta karena syarat ambang batas 25% suara sah tak lagi berlaku. Anies Baswedan yang telah ditinggalkan koalisi pengusungnya di Pilpres 2024 pun tak melewatkan peluang tersebut. Anies bersilaturahmi ke kantor DPD PDIP Jakarta. Didampingi juru bicaranya Syahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya tak menampik kedatangan Anies akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies maju bersama PDIP dengan melihat penyamaan visi misi dalam demokrasi. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Gitu, Insya Allah. Insya Allah ya. Kunjungan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta tampaknya menjadi sinyal kuat bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sedang merapatkan barisan untuk kembali berkontestasi di pemilihan Gubernur Jakarta. Dalam pertemuan yang hangat, Anies dan jajaran DPD PDIP Jakarta seolah saling memberi kode. Bak gayung bersambut membuka kemungkinan besar pencalonan Anies untuk kembali memimpin Jakarta melalui jalur partai berlambang banteng tersebut. Tak ketinggalan, Anies juga sowan ke kantor DPP PDIP. Hari itu PDI Perjuangan akan mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga. Dalam silaturahmi tersebut, Anies disebut bertemu dengan Rano Karno. Rangkaian pertemuan dengan PDIP seolah membuka harapan bagi Anies untuk digandeng PDIP di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan dan Rano Karno pun santer dikabarkan akan diusung PDIP sebagai pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur. Tetapi nyatanya PDIP tak kunjung mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Di acara pengumuman gelombang 3 calon kepala daerah PDIP, Anies tak dipanggil ke panggung. PDIP urung mengumumkan siapa sosok bakal calon kepala daerah di Pilgub Jakarta. Di hari terakhir pendaftaran pilkada, PDIP akhirnya resmi mengusung kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Dengan begitu, PDIP resmi tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon mereka untuk Jakarta. Pramono Rano mendaftar ke KPUD Jakarta dengan didampingi mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok.
Pasangan Pramono Rano kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menumpang oplet ke gedung KPUD Jakarta. Terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Namun ada yang menarik pada pengumuman bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP pada gelombang ketiga. PDIP justru mendeklarasikan dukungannya pada kader Partai Golkar, Airin Rahmidiani, untuk maju dalam kontestasi Pilkada Banten. Ia berpasangan dengan kader PDIP Ade Sumardi. Meski Airin sudah datang ke markas pusat PDIP dengan berbaju corak merah, tak membuat Ketua Umum Megawati menerima begitu saja. Bahkan Megawati Soekarnoputri berulang kali menyebut nama mantan wali kota Tangerang Selatan itu dalam pidato politiknya. Juga menantang kader Golkar itu mengenakan pakaian berwarna merah hitam khas PDIP. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi, dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan, tapi coba masa nggak pakai merah hitam. Dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika, jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi, dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Sehari setelah itu, Partai Golkar berbalik arah dan memutuskan untuk kembali mengusung Airin di Pilgub Banten. Padahal sebelumnya, Partai Pohon Beringin Rindang itu tidak mendukung Airin di Pilkada Banten. Golkar memilih mengusung pasangan yang dicalonkan Koalisi Indonesia Maju, yakni Andra Soni Dimyati Natakusuma. Menjawab isu yang menguat, Airin akan meninggalkan Partai Golkar karena persoalan pilkada. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberikan rekomendasi dukungan untuk Airin Ade sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan,
Dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar. Dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Hari terakhir pendaftaran pilkada menyapa dengan kejutan yang tidak terduga. Setiap keputusan bisa mengubah arah perjalanan. Di balik senyum dan salam, strategi tersembunyi. Setiap langkah punya perhitungan yang rapi. Kejutan demi kejutan terjadi hingga detik-detik akhir hari pendaftaran. Pilkada jadi panggung drama. Keputusan yang dinantikan oleh banyak pihak akhirnya tiba, namun dengan arah yang tak terduga. Anies Baswedan yang sempat dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Barat akhirnya memutuskan untuk mundur dari gelanggang laga. Anies mengurungkan niatnya untuk maju meski mendapat tawaran dari salah satu partai politik. Di hari terakhir pendaftaran pilkada, mencuat kabar Anies maju di Pilgub Jawa Barat usai menanggapi isu tersebut. Kabar tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, meski tidak secara eksplisit membenarkan atau membantah kabar terkait partainya mengusung Anies di Pilgub Jabar. Berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan, dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Panggung drama kembali hadir hingga detik-detik terakhir. Setelah dinanti banyak pendukung PDIP di kantor DPD PDIP Jawa Barat, kabar mengejutkan kembali datang dari Anies Baswedan. Juru bicara Anies, Syahrin Hamid, menegaskan bahwa Anies tidak maju di Pilgub Jabar. Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni karena tidak ada aspirasi masyarakat. Anies pun menyampaikan terima kasih atas tawaran maju Pilgub Jawa Barat dari salah satu parpol itu. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Di masa injury time, PDIP resmi mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. JJ dan Ronald mengaku kaget karena diberitahukan jelang batas waktu penutupan pendaftaran. Ronald pun tak bisa mendampingi JJ. Ia sedang berada di sebuah acara. Sekjen PDIP mengakui pasangan JJ Ronald merupakan opsi kedua. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis
proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya saja Mulyono. Keputusan MK yang mengubah aturan pencalonan dalam pilkada telah menciptakan dinamika politik yang tidak terduga. Di balik layar, berbagai kepentingan bertarung untuk memengaruhi arah politik. Sementara di luar gedung parlemen, gelombang protes tak terhindarkan. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi